Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah Kimia Lingkungan 2022-2023 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pencemaran udara, yang dimana pada kelompok ini beranggotakan Anissa Soleha dengan NPM 32, Erviantina dengan NPM 36, saya sendiri Hardini Anggun dengan NPM 10, dan Ika Diva Agustin dengan NPM 04. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada kondisi udara yang belum tercemar, lalu yang kedua ada kandungan zat kimia pada udara belum tercemar, lalu zat penyebab pencemaran lingkungan udara, lalu yang keempat ada sumber pencemar udara, lalu berikutnya ada dampak yang terjadi akibat pencemaran udara, lalu cara penanggulangan pencemaran udara, dan yang terakhir manfaat udara dan zat kimia yang ada di dalamnya. Pembahasan yang pertama ialah mengenai kondisi udara yang belum tercemar. Udara yang bersih adalah udara yang memiliki kualitas baik dan bebas dari kontaminan atau polutan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga membahayakan lingkungan. Nah, ada pun beberapa karakteristik udara yang bersih, antara lain yang pertama ada kadar polutan itu rendah, lalu yang kedua tidak berbau dan tidak beracun, lalu kelembabannya itu seimbang, kelembaban di lingkungan sekitar udaranya itu seimbang, lalu yang keempat kualitas suara yang terdengar oleh telinga itu baik, tidak bising, lalu berikutnya visibilitasnya juga baik, artinya dapat melihat dengan jelas objek di kejauhan tanpa terhalang oleh kabut asap dan polutan lainnya. Lalu yang keenam, kualitas udara dalam ruangan juga baik. Lalu berikutnya pembahasan yang kedua, kandungan zat kimia pada udara yang belum tercemar. Nah, udara itu merupakan pencampuran dari kumpulan gas-gas serta partikel-partikel kecil lainnya. Adapun komponen udara yang masih bersih dapat dilihat pada PPT, seperti udara yang bersih itu mengandung nitrogen sebanyak 78,8%, oksigen sebanyak 20,95%, dan gas-gas lainnya argon, neon, helium, metana, karbon dioksida, serta kripton dapat dilihat pada PPT. Nah, makhluk hidup itu tidak dapat melihat udara tetapi dapat merasakannya melalui embusan angin. Nah, adapun ciri-ciri udara yang tercemar, yang pertama kadar karbon dioksidanya tinggi, lalu yang kedua udara itu berbau, lalu berwarna, lalu pengap dan menyebabkan iritasi mata. Itu merupakan udara yang sudah tercemar. Lalu yang ketiga ialah zat penyebab pencemaran lingkungan udara. Pencemaran udara itu disebabkan oleh berbagai zat yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari berbagai aktivitas manusia dan aktivitas alam lainnya. Adapun beberapa zat penyebab pencemaran udara yang umum meliputi yang pertama ada partikulat atau partikel padat seperti debu, asap serbuk, dan partikel lainnya yang terhirup. Lalu yang kedua ada gas emisi kendaraan, itu seperti karbon monoksida, lalu ada nitrogen dioksida, dan bahkan hidrokarbon. Lalu selanjutnya ada emisi industri seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, serta karbon monoksida. Lalu ada polusi ozon troposfer, lalu ada polusi industri dan pembangkit listrik, dan ada polusi pertanian berupa amonia serta senyawa organik volatil. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sumber pencemaran udara, di mana manusia itu menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara, dan manusia juga yang merusak dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara, di mana pencemaran udara itu merupakan salah satu kerusakan lingkungan yang berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Nah, adapun unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer itu dapat berupa CO, gas CO, kemudian NO2, kemudian CFC, SO2, dan hidrokarbon atau HC. Dan unsur tersebut itu bisa sebagai polutan atau jenis bahan pencemar udara. Selain itu juga ada faktor alami penyebab pencemaran udara terbesar lainnya, yaitu meletusnya gunung berapi, di mana letusan gunung berapi itu sangat luar biasa, dan meskipun demikian menurut penelitian seluruh gunung api di dunia itu mengeluarkan hanya 0,13 hingga 0,44 miliar ton CO2 per tahunnya.
Selanjutnya yaitu dampak yang terjadi akibat pencemaran udara, di mana dampak pencemaran udara pada kesehatan. Dari segi kesehatan itu pencemaran udara dapat berakibat pada terganggunya kesehatan bagi manusia. Di antaranya yang pertama itu menimbulkan penyakit, kemudian yang kedua itu membuat mata merah dan iritasi, kemudian yang ketiga itu gatal dan bersisik, yang keempat iritasi pada saluran pernapasan, yang kelima gangguan pada pernapasan, yang keenam mengganggu tumbuh kembang sang anak, kemudian yang ketujuh mengurangi jarak pandang, 8 penyebab utama terjadinya pemanasan global, kemudian kesembilan itu gangguan pada sistem reproduksi. Nah, selain merugikan bagi kesehatan manusia, pencemaran udara juga dapat menyebabkan berbagai efek terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu hujan asam, di mana hujan asam itu merupakan hujan yang mengandung asam nitrat dan asam sulfat yang berbahaya. Di mana asam ini itu dibentuk terutama oleh nitrogen oksida dan sulfur oksida yang dilepaskan ke atmosfer ketika bahan bakar fosil dibakar. Kemudian yang kedua itu eutrofikasi, di mana eutrofikasi itu merupakan suatu kondisi dalam tubuh air di mana konsentrasi nutrisi seperti nitrogen tinggi yang merangsang pertumbuhan alga yang dapat menyebabkan ikan mati dan hilangnya tumbuhan dan satwa. Kemudian yang ketiga itu ada haze. Haze itu disebabkan ketika sinar matahari bertemu partikulaat kecil pencemar di udara. Haze itu mengaburkan kejelasan warna, tekstur, dan bentuk apa saja yang dapat kita lihat. Kemudian yang keempat itu ada penipisan ozon, di mana ozon merupakan gas yang terjadi baik di dasar dan di bagian atas atmosfer bumi yang dikenal sebagai atmosfer. Kemudian yang kelima itu ada perubahan iklim global, di mana atmosfer bumi itu mengandung keseimbangan gas alami yang menahan sebagian panas matahari dekat dengan permukaan bumi atau disebut dengan efek rumah kaca yang menjadi kestabilan temperatur bumi. Selanjutnya yaitu F mengenai cara penanggulangan pencemaran udara. Berikut merupakan cara menanggulangi terjadinya pencemaran udara, yaitu yang pertama adalah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan. Lalu melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Lalu mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air, atau dengan cara penurunan suhu sebelum gas dibuang ke udara bebas. Selanjutnya juga ada mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan juga mengurangi angkutan pribadi, lalu mengganti bahan bakar bermotor dengan bahan bakar yang tidak menghasilkan gas karbon monoksida, lalu pengolahan atau daur ulang limbah asap industri, lalu dalam melakukan penghijauan atau reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon pengganti, lalu menghentikan pembakaran hutan, lalu memperbanyak penggunaan sumber energi bersih dan terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan energi hidro. Nah, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas dan rumah kaca serta polutan udara lainnya. Lalu yang terakhir, kita menerapkan sistem pengolahan limbah yang efektif untuk mengurangi emisi gas berbahaya dari limbah industri, limbah domestik, dan juga limbah pertanian. Nah, ini termasuk pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya itu adalah manfaat udara dan zat kimia di dalamnya. Umumnya udara itu mengandung banyak sekali kandungan zat-zat seperti oksigen, karbon dioksida, helium, dan juga banyak lagi. Dengan adanya udara, kita semua sebagai makhluk hidup itu dapat bernapas karena udara menghasilkan manfaat oksigen bagi manusia dan hewan juga. Nah, udara merupakan unsur yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang semuanya membutuhkan udara. Udara merupakan unsur yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan semuanya membutuhkan udara untuk mempertahankan hidupnya. Udara bersih dibutuhkan untuk kehidupan di bumi yang
merupakan gas yang tidak nampak, tidak berbau, dan juga tidak berwarna maupun berasa. Akan tetapi, udara yang benar-benar bersih itu sulit untuk diperoleh, khususnya di daerah yang memiliki banyak industri. Kebutuhan akan udara bersih semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi krisis udara yang sehat, karena itu udara perlu dijaga dan diperhatikan kesehatannya. Lalu apabila terjadi penambahan gas kesayangan ke dalam udara yang menimbulkan gangguan serta perubahan komposisi tersebut, maka udara dikatakan sudah tercemar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.